Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Bapak Pintor saat ini sudah ada di pangkuan-Mu. Tuhan, saat ini kami akan beribadah Tuhan. Kau sertai kami satu persatu Tuhan, dan terimalah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Jemaat sidang yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kitab Amsal 17 ayat 17 mengatakan demikian: seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sudah selayaknya seorang sahabat sekaligus saudara memberikan kekuatan kasih kepada keluarga yang saat ini sedang berduka. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 332 ayat 1 dan 2. Kekuatan serta penghiburan. Perkabungan kebaktian penghiburan ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, kita tahu bahwa setiap orang pasti akan kembali ke pelukan Sang Pencipta. Ketika peristiwa itu datang, tidak dapat kita pungkiri bahwa ada rasa duka cita di hari kita. Pemazmur mengatakan, jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Dari Mazmur 119 ayat 28. Mari kita memuji Tuhan dari KJ 438 ayat 1, 2, dan 4. Apapun juga
keponakan almarhum akan disampaikan oleh Shalom buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai adik dari almarhum, kami 11 kakak beradik. Saya nomor 10, almarhum nomor 5 ya. Jadi memang beda 10 tahun saya sama almarhum. Saya banyak mengikuti almarhum dulu, terutama waktu masih muda. Kami hobinya sama, main catur. Saya banyak belajar dengan almarhum main catur, tapi saya nggak pernah menang. Dia terus kami menang terus dia. Jadi selain itu juga saya pernah mengikuti almarhum waktu tugas di Jambi. Saya pernah sama-sama dengan beliau di sana. Jadi memang almarhum ini juga sering mengajari saya untuk menelaah firman Tuhan, karena dia juga aktif juga ikut kursus BSF ya, kalau nggak salah. Dia mengajari saya juga bagaimana membaca firman dan menelaah firman Tuhan. Jadi memang banyak kenangan dari beliau ini. Sebetulnya kami sekeluarga dulu adalah anggota GKI Kuitang. Kami pindah dari GKI Kuitang itu sekitar tahun 67. Cuman abang ini masih tetap di GKI Kuitang. Jadi kami semua pindah. Dulu waktu itu masih ada orang tua kami. Jadi saya sendiri dibaptis di GKI Kuitang. Masih ada surat baptisan saya. Jadi itulah kenangan yang boleh kami banggakan dari abang kami almarhum. Demikian, terima kasih. Jemaat Sidang Perkabungan, kita akan memasuki dan merenungkan sabda firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah sang pemilik kehidupan. Engkau yang memiliki jiwa setiap kami, anak-anak-Mu. Saat ini kami sungguh yakin dan percaya. Orang tua terkasih kami, saudara terkasih kami, Bapak Pintor, sudah bersama-sama dengan Engkau di rumah-Mu yang kudus. Sebentar kami akan merenungkan sabda firman Tuhan. Biarlah sabda firman ini boleh menguatkan setiap kami yang berduka. Berbicaralah ya Tuhan. Pelengkapi juga hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan sabda firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Sidang Perkabungan, kita akan membuka dan membaca Alkitab dari 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Satu Tesalonika 4 ayat 14 sampai dengan ayat 18, kita akan membacanya secara berbalasan. Yang demikian bunyinya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat ke-15. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.
Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah firman atau sabda Tuhan yang bersama-sama telah kita baca pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya pribadi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada Ibu Yance dan juga kepada anak-anak serta keluarga besar Bapak Pintordo Hutagalung. Yang namanya kematian, tidak ada yang pernah mau membahas tentang ini. Saya yakin, adakah dari Bapak Ibu Saudara di sini yang senang membahas tentang kematian? Tidak ada ya. Yang kita bahas selalu bagaimana hidup sehat, panjang umur, terus dapat bersama-sama berkumpul dengan keluarga. Tidak ada satupun dari setiap kita yang suka membahas tentang kematian. Ketika ada kematian, tidak bisa dipungkiri pasti ada yang namanya duka cita, kesedihan. Meskipun berkata saya kuat, saya tidak akan bersedih. Ya, saat ini orang terkasih kita masih bersama-sama dengan kita di tempat ini. Kita masih melihat, tetapi kelak beliau akan dimakamkan. Dan tidak ada lagi yang dapat kita lihat kecuali foto, dan kita ingat kenangan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang terkasih Bapak Pintordo. Sebenarnya hal yang membuat kita sedih bukanlah perpisahan, bukanlah kematian, tetapi kenangan kita bersama-sama dengan Bapak Pintor. Itu yang akan membuat kita sedih. Setiap kita pasti punya kenangan manis dengan Bapak Pintordo. Beliau, memang saya belum lama kenal dengan Bapak Pintor, baru sekitar 2-3 tahun di GKI Kuitang. Tapi menurut saya Bapak Pintor adalah orang yang Bapak able, seorang bapak sekali. Buat saya yang sudah lama ditinggal oleh orang terkasih, Papa terkasih, beliau menjadi orang tua saya di gereja. Beliau selalu mengajarkan, menyemangati untuk terus belajar tentang firman Tuhan, untuk terus kuat ya Prisel, di GKI Kuitang itu banyak sekali tantangan. Beliau katakan kepada saya, kamu masih muda, pasti bisa. Ayo, kamu pasti bisa, gitu ya. Beliau yang saya kenal adalah orang yang sangat-sangat disiplin. Acara mulai jam 7, mungkin jam 6 beliau sudah datang. Salah satu hal yang saya pelajari dari beliau, sangat disiplin. Beliau orang yang suka sekali memotivasi orang lain. Beliau adalah salah satu pendiri Komisi Pendalaman Alkitab di GKI Kuitang. Beliau selalu bilang, saya dukung deh, gitu ya. Pasti bisa. Masa gereja kita nggak bisa sih bikin PA? Pasti bisa. Saya dukung dari belakang. Beliau orang yang sangat-sangat mensupport kegiatan-kegiatan di GKI Kuitang. Saya yakin sekali GKI Kuitang juga sangat-sangat kehilangan sosok Bapak Pintordo. Beberapa saat yang lalu juga sempat bertemu di ruang perawatan. Saat itu kita berdoa bersama ya Bu Yance.
Bapak senyum, senang. Seperti yang juga keluarga katakan, Bapak mau ikut perjamuan kudus. Dan ekspresi Pak Pintor itu bahagia sekali, senyum terus. Saya mau ikut perjamuan kudus. Bapak mau ikut? Iya. Yang mengangguk, iya saya mau ikut perjamuan. Di tengah sakitnya dia tidak pernah mengatakan bahwa beliau sakit. Betul. Terakhir ketemu di gereja, itu beliau sudah pucat. Saya bertanya, Bapak sehat kan? Sehat, Pris. Bapak benar nggak sakit? Sehat, sehat. Sampai Sabtu berikutnya kami mendengar kabar bahwa Bapak dirawat di rumah sakit. Dan benar dugaan kami Bapak sakit. Tapi beliau tidak pernah mengatakan di depan kami di pertemuan terakhir. Meskipun kami tahu wajahnya sudah pucat, tapi beliau tidak mengatakan dan terus menunjukkan semangat untuk melayani. Bahkan ketika terbaring di bed rumah sakit, beliau juga masih terus semangat untuk melayani. Sebelum menjenguk di rumah sakit, saya juga melihat menjenguk bersama dengan Pendeta Linda di rumah Ibu Dewi. Bapak juga semangat mau datang saat itu, mau dilantik sebagai penatua. Beliau juga semangat mau sembuh. Gak ada kata sedikit pun bilang sakit, tidak ada. Ini yang dapat kita pelajari, dapat kita contoh. Meskipun tubuhnya sakit, mungkin begitu sakit, tetapi beliau tidak menunjukkan itu. Beliau tetap semangat. Bahkan keluarga juga saya melihat tidak sedikit pun gitu support yang diberikan itu sangat banyak. Terakhir ketemu bahwa keluarga juga sempat ikut puasa bersama gitu ya, dengan Bapak Pintor. Itu menunjukkan cintanya keluarga itu, mendukungnya tidak setengah-setengah, mendukung luar biasa untuk juga bersama-sama merasakan penderitaan Bapak Pintor. Kita tahu bahwa sekarang beliau sudah tenang, sudah damai bersama dengan kekasih hatinya Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak perlu lagi bertanya kemana Pak Pintor pergi. Beliau pulang ke rumah Bapaknya. Seperti yang juga dikatakan dalam ayat Alkitab saat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa menjadi orang Kristen mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya, Tuhan menjanjikan sebuah jaminan yang luar biasa. Di ayatnya yang ke-14, setiap orang percaya yang mati akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya harus meyakini jika kita punya Tuhan Yesus yang bangkit dari kematiannya. Bahkan dia pun menjanjikan setiap orang yang meninggal dalam nama Tuhan juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Bahkan di ayat yang ke-14 akhir dan 15, di situ dikatakan bahwa Yesus akan mengumpulkan kita bersama-sama dengan Dia di rumahnya yang kudus. Dia menyiapkan setiap kita tempat yang istimewa. Sekarang tidak usah lagi ditanya kemana Pak Pintor pergi, sudah jelas dia ke rumah Tuhannya, kekasih hatinya. Sekarang yang menjadi tugas kita adalah melanjutkan karya pelayanan Bapak Pintor untuk terus semangat melayani dalam keadaan
bahkan dalam sakitnya beliau tetap punya semangat untuk melayani. Dan beliau tetap mengikut Tuhan Yesus meskipun dia menderita, dia sakit. Tapi Pak Pintor menunjukkan kepada kita di hadapan kita pada saat ini, dia memenangkan pertandingan iman. Mampukah kita menjadi orang-orang yang dapat diteladani orang lain seperti Pak Pintor saat ini meninggalkan kita? Sekarang tugas kita melanjutkan karya dan teladan Pak Pintor dalam melayani Tuhan. Bersedih boleh saja, manusiawi. Tetapi sebagai orang percaya, kita punya pengharapan yang luar biasa. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia, Sang Pemilik kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus juga merenungkan sudah sejauh mana kita diberi kesempatan untuk hidup, dan sudahkah kita membawa dampak yang dapat orang lain juga teladankan untuk kita, orang kita. Mari Bapak Ibu, kita melanjutkan karya Bapak Pintor di tengah dunia. Tuhan Sang Pemilik kehidupan akan menguatkan Bu Yance juga keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan memampukan setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang memberikan kehidupan kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tidak hanya sekedar hidup, tetapi juga mampu membawa dampak, memotivasi orang lain, terus setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Seperti yang sudah Pak Pintor teladankan kepada kami dan juga keluarga. Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya, orang tua terkasih kami, suami terkasih kami, kakak terkasih kami, saat ini telah tersenyum, tidak lagi merasakan kesakitan, sebab ia sudah bersama-sama dengan Engkau di rumah-Mu yang kudus. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah keluarga untuk menjadi kepala keluarga, menggantikan Bapak Pintordo. Engkau yang mampu memulihkan duka cita di tengah-tengah keluarga, di hati Bu Yance, juga anak-anak, mantu dan juga cucu. Kami sungguh tahu Tuhan, hati setiap kami terluka ketika kami ditinggalkan oleh Pak Pintor. Tetapi saat ini melalui sabda firman, kami diingatkan bahwa kami punya pengharapan yang luar biasa. Kelak kami akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang kudus di rumah-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga sertai perjalanan anak-anak, mantu, cucu yang sedang berjalan dari luar negeri sampai dengan Indonesia ini dengan selamat, tak kurang satu apapun, untuk boleh mereka menghantarkan orang terkasih mereka. Tuhan, kami juga memohon dengan sungguh Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan terkhusus kepada Ibu Yance. Tuhan boleh peluk Bu Yance sehingga Bu Yance boleh tetap memiliki pengharapan. Begitu juga dengan keluarga, anak-anak dan juga cucu dan mantu. Tuhan, sertai juga ibadah penghiburan yang akan berlangsung besok dan lusa, juga ibadah keberangkatan menuju San Diego Hills. Tuhan juga yang mampukan tiap para petugas, pendeta, juga para penatua yang bertugas untuk melakukan peribadahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menutup doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni para kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari badai. Karena Engkau yang mencari raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengangkat pujian dari NKB 128 bait 1, 3, dan 4. Bait yang pertama kita akan nyanyikan bersama-sama. Bait yang ketiga akan dinyanyikan oleh kaum pria. Bait yang terakhir yang keempat akan dinyanyikan oleh kaum wanita. Dan ref kita akan nyanyikan bersama. Berserah kepada Aku, di daratku, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjaga aku. Ku tahu benar di gunung tinggi dan samudera, di tempat aku didekat. Bapa Surgawi terus menjaga aku. Kepada Tuhan aku berserah, dijuasi saat disesat dalam perang akan senang. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan aku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Di gunung tinggi dan samudera, di tempat aku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Mari Bapak Ibu Jemaat Sidang Perkabungan kita diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Sidang Perkabungan yang terkasih, janganlah kita dikuasai oleh duka cita. Pandanglah Tuhan dan lanjutkanlah hidupmu, karena Dia akan selalu menuntunmu. Mari kita terima
berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, menguatkan dan menopang kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jemaat sedang perkabungan dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh.